Teman-teman sekalian, salam jumpa. Saya Pater Avensauris Fideh, tinggal di Ende, Pulau Flores. Sekarang saya dan beberapa teman, relawan dan bruder sedang berada di rumah makan Betania di Bolobaru, arah timur kurang lebih 70-an kilometer dari arah barat dari kota Ende. Kami sedang dalam perjalanan menuju Kabupaten Sika untuk besok dan lusa akan mengunjungi saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa. Kurang lebih dalam jadwal kita pada 2 puskesmas, yakni puskesmas Tanah Rawah di Kecamatan Vaiblama saya kira, dan di puskesmas Koting, Kecamatan Koting. Cerita tentang kunjungan pada 2 tempat ini di Kabupaten Sika tentu akan kita sharingkan pada waktu kemudian. Tetapi pada kesempatan ini kita ingin informasikan tentang kunjungan pekan lalu bersama dengan Abang Noel. Kami mengunjungi saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa di wilayah puskesmas Velamosa, Kecamatan Bevaria, pada 2 atau 3 desa saya kira. Kami menemukan kurang lebih belasan saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa. Kita sudah hubungi pihak puskesmas sebenarnya, dan tujuannya supaya setidaknya ada perawat pengelola kesehatan jiwa untuk temani kita dalam kunjungan itu, supaya ketika kita menemukan kasus langsung ditangani oleh perawat atau langsung perawat berkonsultasi dengan dokter. Tetapi yang terjadi adalah tidak ada perawat yang temani kita kunjung sendirian. Kita memang sudah informasikan tentang kunjungan itu, dan kita menemukan apa? Kita menemukan di lapangan cuma 1 pasien di antara belasan itu yang sudah mendapat pengobatan medis. Itu pun menurut kami obatnya belum terlalu memadai. Pasien sudah beberapa bulan mengonsumsi obat dari puskesmas, tetapi pasien masih mengeluh susah tidur. Itu berarti sebenarnya dalam beberapa bulan itu dosis obatnya atau jenis obatnya mesti sudah dievaluasi sebenarnya, tetapi kan tidak. Apalagi pasien-pasien lain yang sama sekali belum mendapat layanan medis. Saya agak heran. Herannya apa? Heran misalnya selama ini kan, dan juga saya kira beberapa profesional kesehatan jiwa, ada psikiater yang biasa datang ke Flores misalnya, layanan kesehatan jiwa yang kurang lebih bagus di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu adalah di Ende. Tetapi kan dalam faktanya kita menemukan belasan pasien yang kita temukan, hanya 1 yang mendapat obat atau mendapat layanan dari puskesmas, itu pun obatnya belum memadai. Ya apalagi kalau kita memikirkan tentang kabupaten-kabupaten lain yang dibilang ya di bawah lebih baik, itu baik atau kurang baik. Ya, itu berarti juga bahwa layanan kesehatan jiwa di wilayah kita masih terus berproses. Kita memang berharap proses itu bukan makin hari lah, terlalu cepat, makin tahun lah, atau bisa juga per semester atau per tahun anggaran, itu mestinya lebih maju dari tahun ke tahun. Tapi kan perkembangan layanan kesehatan jiwa misalnya di Ende sejak 2017 ya hingga sekarang ya masih begitu-begitu saja. Mungkin ya kecuali pada beberapa puskesmas lain yang patut kita apresiasi, misalnya beberapa puskesmas di dalam kota dan juga di luar kota yang kurang lebih
sangat sangat militan, sangat bagus. Patut saya sebutkan misalnya satu puskesmas di luar kota, Puskesmas Watu Neso. Mereka berjuang supaya obat untuk saudara-saudari yang menderita gangguan jiwa itu selalu ada. Dengan pelbagai cara mereka mengadakan. Mereka mencari sumber-sumber dana dari semua jenis dana yang menjadi hak mereka. Mereka bisa ambil dari beberapa sumber untuk tersedianya layanan medis kepada saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa. Ada beberapa foto dan saya kira 1 atau 2 video, misalnya video tentang satu ODGJ perempuan di wilayah Puskesmas Welamosa. Itu kan dari sisi jarak itu dekat sekali. Yang mestinya ya pihak puskesmas atau perawat di Polindes atau Poskesdes atau Pustu itu sangat tahu keadaan pasien itu. Tetapi kan tidak juga, tidak ada layanan medis. Kita sudah informasikan kasus itu kepada pihak puskesmas, terutama kepada kepala puskesmas. Harap kita akan lihat dalam 1 minggu, 2 minggu ke depan seberapa besar atau sejauh mana respons pihak puskesmas, baik kepala puskesmas, baik perawat pengelola kesehatan jiwa maupun dokternya itu sendiri. Kita terus doronglah pihak puskesmas untuk sungguh-sungguh betul-betul memberikan layanan medis kepada saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa, atau betul-betul memenuhi hak akan kesehatan dari saudara-saudari kita itu. Semoga teman-teman kunjungan kali ini ke wilayah Kabupaten Sika akan juga bermanfaat, baik buat pasien maupun buat keluarga, dan juga tentu buat kami dan buat puskesmas atau secara keseluruhan buat pembangunan layanan kesehatan jiwa di Kabupaten Sika. Sekian teman-teman, salam sehat jiwa, salam belum kalah.